Halo semua, kenalin aku Hadana dan hari ini aku mau jelasin sesuatu yang penting banget buat ibu menyusui, yaitu hubungan antara obat dan zat gizi pada masa laktasi. Banyak orang berpikir menyusui cuma soal produksi ASI, padahal tubuh ibu lagi kerja ekstra, dan apapun yang dimakan maupun diminum oleh ibu bisa saling memengaruhi. Coba bayangin ibu menyusui yang lagi capek dan kurang tidur, tapi tetap berusaha makan makanan yang bergizi. Terus suatu hari dia harus minum obat, entah itu karena batuk atau demam. Nah, obat yang diminum itu masuk ke jalur yang sama dengan makanan. Jadi wajar banget kalau obat bisa memengaruhi nutrisi dan nutrisi juga bisa memengaruhi cara kerja obat. Di dalam tubuh, obat dan makanan itu lewat jalur yang sama. Mereka diserap di usus, dibawa lewat darah, diolah di hati, lalu dibuang lewat ginjal. Ini disebut ADME. Sederhananya, kayak ibu menyusui yang mau nonton bioskop bareng banyak orang. Kalau antriannya ramai, ada yang terhalang, ada yang jalannya melambat. Nah, obat dan nutrisi juga bisa rebutan jalur di proses ini. Di bagian penyerapan misalnya, ada obat yang daya kerjanya turun kalau diminum bareng makanan tertentu. Contohnya tetrasiklin. Kalau diminum bareng makanan yang tinggi kalsium, dia nempel ke kalsium dan akhirnya tidak terserap maksimal. Tapi ada juga obat yang justru baik kalau diminum setelah makan agar tidak mengiritasi lambung. Lanjut ke distribusi. Obat biasanya menempel ke protein darah, yaitu albumin. Kalau ibu gizinya kurang, albuminnya ikut turun. Akibatnya, obat yang harusnya menempel lebih banyak yang bebas. Bagian yang bebas ini justru yang paling aktif. Jadi, obat seperti warfarin bisa terasa lebih kuat efeknya kalau kondisi gizi kurang. Di tahap metabolisme, tubuh butuh vitamin dan mineral agar enzim di hati bekerja dengan baik. Kalau nutrisi kurang, metabolisme obat jadi melambat. Misalnya obat TB seperti isoniazid yang mengurangi vitamin B6. Obat anti kejang seperti phenytoin juga bisa mengganggu vitamin D dan folat. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi kesehatan ibu. Untuk pembuangan obat, ginjal butuh cairan dan elektrolit seimbang. Diuretik bisa membuat ibu kehilangan natrium dan kalium. Kalau elektrolit turun, tubuh jadi lemas dan proses pembuangan obat tidak optimal. Jadi, hidrasi dan gizi tetap penting. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah obat bisa masuk ke ASI? Jawabannya tentu saja bisa, tapi biasanya hanya sedikit. Yang terpenting adalah apakah jumlah yang masuk itu cukup untuk mempengaruhi bayi? Ada obat yang aman, ada obat yang harus hati-hati, dan ada obat yang benar-benar harus dihindari. Jadi kesimpulannya, obat dan zat gizi saling berkaitan dan saling memengaruhi, apalagi saat menyusui. Nutrisi yang baik bikin obat bekerja dengan benar, dan pemilihan obat yang tepat bikin kualitas ASI tetap aman. Semoga penjelasan ini membuat kita lebih paham bahwa obat dan zat gizi bekerja berdampingan untuk menjaga kesehatan. Bye-bye!